menyembah-Mu, sesuatu terjadi. Kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tangan kami bagimu Tuhan. Ku bawa hati
hadiratnya. Kami panggil namamu selalu. Engkaulah Yesua. Yes. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Katakan, Yesus. Jemaat Tuhan sendiri katakan, Yesua. Lebih keras lagi angkat suaramu kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan lebih keras lagi katakan, Yesus.
Your kingdom reigns. Semua katakan. Our God reigns. Our God reigns. Forever your kingdom reigns. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Our God reigns. Our God reigns. Forever your kingdom reigns. Our God reigns. Our God reigns. Forever your kingdom reigns. Yeshua, come on. Dahsyat tepuk tangan bagi Tuhan, serahkan haleluya. Serahkan haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan. Lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan. Kasih tos kiri kanan, katakan Yesusku dahsyat. Haleluya, dari jarak jauh saja. Yes. Yesus kita ajaib, amin. Mari semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Mari sama-sama katakan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selalu. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagi. Sambil menari bagi Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah. Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Siapa yang ajaib? Gak kedengaran siapa yang ajaib? Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Yes. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama katakan. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Dengan imanmu ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib.
tepuk tangan di atas kepalamu. Engkau sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami terima keajaiban-Mu. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Dengan imanmu katakan, Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. katakan tak berubah. Tak berubah kasih-Nya. Cuma Tuhan. Setiap hari bertambah indahnya. Yes. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat. Sekali lagi. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tepuk tangan di atas kepala kita. Lebih dahsyat lagi. Katakan ajaib Kau Tuhan. Semua. Ajaib Kau Tuhan. Semua. Agung dan perkasa, Yes. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah. Memerintah selama. Yesus, Yesus. Yesus Semua ajaib Kau Tuhan. mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Haleluya. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah. Memerintah selama. Yesus Tuhan. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Lebih dahsyat lagi tepuk tangannya bagi Tuhan. Mari segenap hatimu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segala jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua melompat bagi Tuhan. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah. Memerintah selamanya. Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Engkau Raja mulia dalam hidup kami. Yesus, Yesus. Lebih dahsyat lagi tepuk tangannya bagi Tuhan. Katakan, haleluya. Yesus, Yesus. Mari semua bertepuk tangan di atas kepala. Jemaat Tuhan katakan, ajaib. Jemaat Tuhan sendiri.
katakan Yesus dahsyat. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau teramat baik. Terima kasih buat sepanjang minggu Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Tuhan, tiba waktunya kami memberi persembahan yang terbaik. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Dari awal angkat pujian ini katakan, Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. ini iman kami ya Tuhan. Ini Ini doa kami. waktunya pemulihan terjadi. Segenap hati kami. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku, Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. mari jemaat Tuhan sendiri angkat pujian ini. Segenap hatimu katakan. Dengan imanmu. Sekali lagi dengan imanmu katakan. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Puji namamu Yesus Kristus Tuhan. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Jemaat Tuhan sendiri katakan. Keluargaku.
Diberkati keluargaku, diberkati keluargaku, Yesus. Setiap keluarga kami diberkati. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, katakan keluargaku milikmu, selalu berada di matamu, Yesus Tuhan. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berada di matamu, Yesus. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk siang hari ini kami berkumpul di tempat ini, baik yang onsite maupun online. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan, terima kasih untuk keluarga yang Kau berikan bagi kami, keluarga besar kami, khususnya di IHS Jakarta. Terima kasih, biarlah siang hari ini kami mau siapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi kami semuanya. Apa yang keluar dari mulut, lidah, bibir anak-Mu ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siapkan hati kami. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih PAW. Saya minta Merlin untuk beberapa menit di sini, dan saya minta satu mic yang salah satunya boleh dinyalakan ya. Shalom Bapak Ibu. Siang hari ini saya mau sharingkan tentang keluarga yang diberkati. Artinya keluarga yang diberkati
Tuhan Yesus. Jadi bless family. Sesuai dengan tema bulan ini adalah keluarga. Seperti di dalam firman-Nya dalam Lukas 1 ayat yang ke-17. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk mengembalikan hati bapa-bapa kepada anak-anaknya dan orang-orang yang tidak taat kepada jalan pikiran orang-orang benar, serta untuk mempersiapkan umat yang siap bagi Tuhan. Amin. Siang hari ini kita ada satu orang sahabat kami yang sangat luar biasa. Hidupnya di dalam keluarganya sangat-sangat bagi kami, saya dan istri, juga anak-anak, sangat-sangat luar biasa, dan biarlah setiap yang disaksikannya nanti bisa memberkati kita semua. Amin Bapak Ibu. Saya beri gambaran, ada satu keluarga sahabat kami yang sudah lama tidak ketemu dan Tuhan ketemukan kemarin. Saat kami tanya, Bu, bagaimana keadaannya? Luar biasa. Saya bilang, saya sangat bersyukur. Istri saya nangis. Bu, Ibu kuat ya? Oh, saya kuat. Semua karena Tuhan Yesus Kristus. Nama beliau adalah Ibu Diana Priscilla. Kami manggilnya Bu Prisil. Kami sama-sama tinggal di Sentul City. Mari kita sambut Ibu Prisil untuk naik ke mimbar. Saya minta waktunya barang 5 menit. Sini Bu. Ibu perkenalkan nama Ibu dulu, terus kejadiannya tahun berapa Ibu mengalami satu goncangan yang sangat luar biasa bagi kami, Bu. Ukuran kami sangat luar biasa. Silakan, Bu. Selamat pagi. Nama saya lebih dikenal Prisil ya Bu ya, Ibu Bapak. Saya tinggal di Sentul City. Kebetulan saya dengan Bu Lili dan Pak Gun itu udah kenal cukup lama. Ya kurang lebih sih sekitar 11 atau 15 tahun gitu di Sentul City. Karena kami memang pernah bergereja bersama-sama, suami saya juga pelayanan sama-sama di full gospel ya waktu itu ya. Kejadiannya 11 tahun yang lalu itu putus ini ya, putus surat cerai kami. Tapi perjalanan pisah itu 12 tahun September nanti. Kami adalah keluarga Kristen dan saya bersama suami saya juga dipertemukan ya di dalam pelayanan. Tapi singkat cerita kami bercerai. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, saya di sini menyampaikan firman Tuhan tentang bless family. Bu Prisil ini bukan keinginannya, bukan kemauannya. Setiap keluarga yang dibentuk dua menjadi satu adalah yang sudah menjadi keputusan berdua. Tapi
Tetapi di tahun 2011 menurut Ibu Prisil, saya dan istri tahu sendiri bahwa suaminya meninggalkannya. Tetapi saya mau tekankan, Ibu sampaikan bagaimana Ibu kemarin ketemu menyampaikan bahwa kuat karena Tuhan Yesus. Ibu prosesnya dari 2011, Ibu bisa from zero di posisi zero-nya itu tahun berapa? Ibu tahun berapa menjadi hero? Boleh sampaikan, Bu? Singkat aja, Bu. Jujur, waktu baru ditinggalkan saya ingat Tuhan, tapi karena kekhawatiran yang begitu menghantui saya akan masa depan saya dan anak-anak saya, karena saya nggak ada kerjaan, saya nggak ada penghasilan untuk menghidupi hidup saya dan anak-anak. Itu yang membuat saya khawatir. Saya sempat down, sempat mau bunuh diri. Setiap malam saya hanya tahu saya harus datang kepada Tuhan. Di dalam hati saya percaya di dalam Tuhan saya pasti kuat. Itu aja. Sampai saya jam 2, jam 12 malam, jam 3 malam, saat-saat saya benar-benar mau diceraikan, itu saya sampai jam 12 malam aja saya nyetir pakai SICC gitu. Di dalam hati saya percaya bahwa di dalam Tuhan saya pasti kuat. Di dalam Tuhan saya pasti bisa melewati semua. Tapi karena kekhawatiran yang sangat mencekam saya sempat ingin bunuh diri dan saya cukup depresi saat itu, Pak. Ibu melewatinya start dari nol, Ibu bisa bangkit di tahun keberapa? Dari 2011. Akhirnya saya sempat dibawa ke rehabilitasi stres juga ya, tapi saya tahu saya nggak stres, saya cuma belum bisa menerima keadaan. Terus akhirnya saya, karena saya nggak ada pekerjaan sebagai ibu rumah tangga tulen, akhirnya saya mulai merintis dari pekerjaan yang sangat nol ya menurut saya, itu dari jualan buah di mobil, terus apa aja saya kerjakan sampai catering. Dan satu titik 2 tahun kemudian saya dengar suara Tuhan, kenapa kamu nggak memulai properti itu di dalam benak saya. Terus akhirnya singkat cerita saya mengikuti anjuran suara itu dan saya memulai, dan disitulah saya mulai menemukan pekerjaan dan saya bangkit menjadi sosok pribadi saya, Prisil. Di tahun keberapa Ibu sudah menyatakan diri untuk sudah menang sebagai pahlawan, sebagai hero? Dari zero di Ibu tahun kedua, Ibu start, Ibu memulai. Di tahun keberapa Ibu sudah bisa menyatakan diri, declare bahwa saya sudah menang? Di tahun 2013 saya mulai beranjak menjadi Prisil yang kuat. Dan di tahun ke-7, berarti tahun 2018 sampai saya tiba-tiba ada di dalam pikiran saya untuk melihat ke belakang gitu. Ternyata saya udah bisa melewati semua ini dan saya kuat ya. Itu di tahun 2018. Itu Pak. 2018 saya ternyata bisa melewati semua dan kuat gitu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bu. Ya, Kesaksiannya sangat memberkati. Shalom. Terima kasih, Erlin. Jadi Bapak Ibu, Saudara sekalian, Bu Prisil ini di tahun 2018 menyatakan dirinya sudah menang melawan setiap apa keadaannya karena Tuhan Yesus. Bu Prisil mengalami perubahan hari demi hari menurut kesaksiannya kemarin karena panjang.
Dari tahun kedua, di tahun ketujuh, 5 tahun kemudian Bu Prisil sudah bangkit dan kembali normal. Kalau anaknya hari ini sudah bisa kuliah di semester yang tinggal menyiapkan skripsinya, itu hanya anugerah Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Mesias. Amin. Jadi apa yang menjadi kunci agar keluarga menjadi diberkati? Yang pertama adalah memiliki dasar yang kuat. Yang kedua adalah saling. Saling di sini saya sampaikan saling mengasihi dan saling menghormati. Yang ketiga adalah adanya perubahan. Yang pertama memiliki dasar yang kuat. Firman-Nya ada di dalam Matius 19 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dia menjawab dan berkata kepada mereka, tidakkah kamu membaca bahwa sejak semula Sang Pencipta menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Kita diciptakan untuk setiap daripada kita berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pastor Petrus sering sampaikan tidak ada yang di tengah-tengah yang abu-abu, pilihan di antara laki-laki dan perempuan. Jadi Elohim menciptakan manusia adalah laki-laki dan perempuan dan memiliki perbedaan. Jadi dasar yang kuat adalah dasar pada saat laki-laki dan perempuan menyatakan dirinya untuk menjadi satu keluarga, itu adanya perbedaan. Kalau contoh di dalam keseharian, saya dan istri saya, kalau pasta gigi itu sudah habis, sayanya sampai didorong-dorong dengan sikat gigi sampai pasta gigi yang terakhir. Tetapi istri saya bilang, sudah habis Pak. Saya bilang, belum habis, ini masih ada. Masih 2 kali, 3 kali gosok gigi masih ada. Itu salah satu perbedaan kecil, bahwa antara laki-laki dan perempuan sudah diciptakan berbeda. Kalau menurut literatur yang sudah ada, bahwa laki-laki harus menyiapkan pada saat menjadi suami, menyiapkan telinganya untuk mendengar lebih daripada 2 kali. Bapak-bapak di tempat ini boleh katakan amin? Amin ya. Amin semuanya bapak-bapak. Jadi lebih daripada 2 kali telinganya disiapkan. Kalau firman Tuhan diberikan telinga 2 untuk mendengar 2 kali sebelum berkata-kata 1 kali. Tapi saya tambahkan mendengarkan istrinya lebih daripada 2 kali. Tadi sudah diaminkan bapak-bapak, termasuk saya mengaminkannya. Nah, jadi dasar inilah yang pertama. Yang kedua adalah di dalam firman Matius 19 ayat 5 sampai dengan 6. Dan dia berfirman, ini Tuhan Yesus mengatakan, oleh karena itu seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan dipersatukan dengan istrinya dan keduanya akan menjadi satu tubuh. Dengan demikian mereka bukan lagi 2 tetapi satu tubuh. Oleh karena itu apa yang telah dipersatukan Elohim janganlah diceraikan oleh manusia. Amin Bapak Ibu. Jadi kesaksian Ibu Prisil tadi sama sekali tidak ada keinginan Bu Prisil untuk bercerai. Ini saya sampaikan sebagai sahabat kami, Ibu Prisil ini sangat kuat, bahkan diputuskan satu pihak oleh hakim dan tiba-tiba muncul surat cerainya. Jadi ini saya tidak membahas tentang perceraiannya, tidak membahas prosesnya. Saya membahas bahwa Ibu Prisil tetap kuat di dalam nama Tuhan Yesus dan tetap berpegang pada firman yang disampaikan bahwa setiap yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan. Jadi proses dasar yang kuat adalah keluarga melewati proses bimbingan konseling sebelum menikah. Jadi apapun istilahnya,
bimbingan pranikah, konseling, melewati proses-proses yang harus dialami, seperti juga putra kami Adrian yang 2 bulan yang lalu diberkati Pastor Petrus. Prosesnya harus dilewati. Supaya apa? Supaya setiap daripada kita memiliki dasar yang kuat. Nah, selanjutnya adalah saling mengasihi dan saling menghormati. Yang pertama adalah di dalam firman Efesus 5 ayat 21 sampai 25, hendaklah kamu saling merendahkan diri dengan rasa hormat akan Elohim. Para istri, tunduklah kepada suamimu masing-masing seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri. Seperti Kristus adalah kepala gereja dan dia adalah penyelamat tubuh. Karena itu sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus, demikian pula para istri dan kepada suami mereka masing-masing dalam segala hal. Para suami, kasihilah istrimu masing-masing, sebagaimana Kristus mengasihi gereja yang telah menyerahkan dirinya untuk itu. Di dalam firman Tuhan ini kita sudah bisa mengetahui bahwa dasar daripada orang yang memutuskan untuk menikah, membangun satu keluarga, itu biarlah suami-suami mengasihi istrinya. Biarlah istri menghormati suaminya. Jadi dasar inilah yang kita harus tetap lakukan, siapapun, apapun kondisinya, baik suami-suami, baik istri-istri, yang kerjaannya apapun, jabatannya apapun, di dalam keluarga kita sudah dipersatukan kita untuk saling, yaitu saling mengasihi dan saling menghormati. Saling yang kedua adalah di dalam firman Efesus 5 ayat 28 sampai 29, kita para suami mengasihi istri mereka masing-masing seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya sendiri, ia juga mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak seorang pun pernah membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia memelihara dan menyayanginya, sebagaimana pula Tuhan terhadap gereja. Jadi semua sudah ada ketetapannya, semua sudah ada dasarnya. Kita untuk hendaknya saling mengasihi dan saling menghormati. Biarlah setiap daripada kita untuk berjalan bersama keluarga masing-masing di dalam kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita hendaknya saling mengasihi, saling menghormati. Nah, berikutnya firman Efesus 5 ayat 33 mengatakan, bagaimanapun juga hendaklah setiap orang mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, dan bahwa seorang istri harus menghormati suaminya. Semua firman yang menyebutkan tentang keluarga adalah mengasihi dan menghormati. Saya sering menjadi saling apa? Saling mengasihi, saling menghormati. Kalau tidak saling menghormati, akan egonya masing-masing akan muncul. Kalau tidak saling mengasihi, maka akan terjadi berantem. Betul Bapak Ibu? Jadi di sini saya sampaikan bahwa kita ini hidup di dalam kehidupan berumah tangga, kita harus berjalan bersama Tuhan Yesus. Nah, berikutnya, untuk menjadi keluarga yang diberkati, ini yang cukup lebih berat dilakukan. Saya saat diberikan kesempatan untuk melayani oleh
gembala di tempat ini, gembala kita, Pastor Petrus. Jujur saya nawar, Pastor, apakah harus saya, Pastor? Pak, maju terus, Pak. Tentang apa, Pastor? Tentang family. Saya, Pastor, saya masih nawar yang kedua kalinya. Iya, Pak, sudah saya tentukan ini, Pak. Bapak yang khotbah. Ya sudah, Pastor, saya lakukan, Pastor. Nah, ini adanya perubahan yang dimulai dari diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Yang kedua, jamu. Yang ketiga adalah berubah. Yang pertama, adanya perubahan dari diri kita sendiri dengan mengandalkan Tuhan. Firman-Nya ada di Efesus 4 ayat 24, bahwa kita ini diajarkan sudah mengenal Kristus, kita diubahkan menjadi manusia baru. Kita harus memperbarui roh pikiran kita. Kita juga belajar bersama tuntunan Roh Kudus bahwa kita untuk menjadi lebih baik. Jadi di dalam Efesus 4 ayat 24 ini kita sudah diberikan pengetahuan bahwa kita sudah diberikan pengajaran, diajari untuk menjadi berubah. Dengan mengandalkan Tuhan, kita semakin kuat. Dengan mengandalkan Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk berubah. Semakin hari, ke bulan, ke tahun. Kalau kami di dalam keluarga boleh melewati 25 tahun lewat, itu sudah anugerah Tuhan Yesus. Jadi kalau sudah melewati 25 tahun, kan ada satu fase kawin apa Bu Yanti? Kawin perak. Terima kasih Bu Yanti. Jadi sudah melewati 25 tahun, puji Tuhan sudah melewati fase kawin perak. Nah, di sini untuk menanggalkan perilaku yang ke-22 ayat yang ke-22, untuk menanggalkan perilaku manusia lama yang menuju kebinasaan karena diperdaya oleh nafsunya. Yang ke-23, dan untuk diperbarui dalam roh dan pikiranmu, serta mengenakan manusia baru yang telah diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan sejati sama seperti Elohim. Karena kita semua manusia diciptakan dengan gambar, dengan master plan. Pastor Roni sering menyampaikan master plan-nya Tuhan Yesus sangat luar biasa. Jadi kita ini diciptakan yang sangat menjadi makhluk yang sangat mulia. Jadi kita diajarkan untuk kita itu selalu memperbarui. Selalu kita menjadi baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Amin Bapak Ibu. Berikutnya, perubahan yang dimulai dari diri kita dengan jamu. Jamu di sini adalah menjaga mulut. Perkataan yang sia-sia janganlah keluar dari mulutmu, tetapi katakanlah hal-hal baik yang dibutuhkan untuk membangun, yang dapat memberikan anugerah bagi yang mendengarkan. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Ini yang sangat luar biasa, terutama saat saya dari Surabaya pindah ke Bogor, saat manusia lama saya, style saya, bahasa, dialek dari Surabaya, Bapak Ibu tahu sendiri bahwa ada kata-kata tertentu yang itu di Surabaya wajar, tetapi di Jakarta, di Bogor itu kurang ajar. Dan itu pergumulan bagi saya untuk bisa berubah dengan diperbarui yang tadi firman Tuhan tersebut. Saya semakin, Bapak Ibu tahu,
saya sampai bel mobil itu klakson itu nggak bisa nyala. Bawa ke bengkel, nggak ada yang rusak. Nyala ini Pak, nggak ada yang rusak. Bawa pulang, nggak nyala. Ini ada anak kami yang kedua, Antoni, masih kecil. Kalau di klakson Antoni bunyi, dan papanya di depan mobilnya. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya sedang di depan mobil sama Antoni di bel. Tapi itulah prosesnya Tuhan. Cara Tuhan sangat banyak dan sangat ajaib. Amin Bapak Ibu. Proses itu saya diperbarui supaya apa? Jaga perkataan. Jaga sikap. Saya diperbarui terus sampai saya ngomong sama anak-anak. Nah, Papa ini karakternya keras. Kamu tahu bagaimana Papa dulu? Papa sudah mengalami perubahan bersama Tuhan Yesus. Hal yang tidak baik, jangan kamu tiru. Jangan kamu ikuti. Ingat, pertobatannya Papa itu lebih daripada 10 tahun untuk bisa berubah. Kami kenal Bu Prisil ini sebetulnya sejak 2003-2004. Saat anak-anak masih SD, baru kelas 2 mungkin. Kelas 1, kelas 2. Yang Adrian sama Anton. Saya saat itu masih hidup dengan manusia lama saya, tapi Tuhan sangat sayang dan diperbarui terus. Kalau saya sampai hari ini bisa di depan Bapak Ibu, itu hanya karena anugerah Bapak Yahweh di dalam nama Yesus Masya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, yang berikutnya, kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, kita sudah diperbarui, kita itu sudah menjaga perkataan dan setiap daripada yang kita keluarkan dari mulut kita, membangun orang lain dengan kita tersenyum, dengan tidak kita bersungut-sungut. Perubahan yang berikutnya adalah berubah. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak akan mampu. Kalau kita mengandalkan manusia lama kita akan semakin terpuruk. Di dalam Efesus 5 ayat 31 sampai 32, demikian firman Tuhan. Buanglah segala kepahitan, amarah, murka, keributan, umpatan, dan segala kejahatan dari antara kamu. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati dan saling mengampuni, sebagaimana Elohim dalam Kristus juga telah mengampuni kamu. Amin Bapak Ibu. Firman ini sangat menguatkan, sangat memberkati kita semua, khususnya saya menjalaninya bahwa saya harus bisa membuang kepahitan, membuang amarah, semuanya ini harus dihilangkan, harus berubah hari demi hari diperbarui untuk kita semakin berubah menjadi baik, sehingga menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Karena ada satu buku yang pernah saya secara langsung mendengarkan khotbahnya dari Pastor Joshua Iwan Wahyudi. Bukunya, salah satu buku yang menjadi trending adalah Menikah adalah Bunuh Diri. Judulnya, tapi jangan salah. Di dalamnya adalah dasar-dasarnya diberikan. Supaya orang tertarik, biasa. Promonya Menikah adalah Bunuh Diri. Bapak Ibu boleh searching, Joshua Iwan Wahyudi. Itu sangat luar biasa bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Punya dasar yang kuat. Kita berubah, diperbarui terus, hari demi hari terus. Karena yang saya tekankan adalah, kembali lagi, andalkan Tuhan. Karena perubahan bukanlah suatu perubahan sampai benar-benar terjadi perubahan. Yesus Masya, bless you. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pemain musik boleh maju ke depan.
Wah, luar biasa. Jadi perubahan itu harus benar-benar berubah. Karena untuk berubah itu tidak cukup 1 minggu, 2 minggu. Saya sudah lama tidak jadi WL, jadi sekali WL tadi langsung habis suaranya. Sudah berapa, 1 tahun sepertinya sudah lebih 1 tahun enggak WL, karena sudah mulai muncul WL yang lain, jadi saya kasih kesempatan kepada mereka. Tadi kesaksian Ibu Pris sangat memberkati saudara. Rutin ikut 7JT yang diprogramkan IHS dan PPK. Wah, saya harapkan jemaat IHS sendiri ikutlah di sana, karena saya lihat ada jemaat yang ibu sana juga yang baju hijau itu berkat karena program IHS Media. Langsung dihubungi saya. Pastor, saya sudah menyatakan diri menjadi jemaat IHS. Tepuk tangan, Pak. Wah, itu pusat yang kerja keras IHS Jakarta menuai jiwa. Oleh sebab itu saudara, ikutlah berpartisipasi mensukseskan IHS Media. Apa yang ada di IHS Media, foto profilnya saudara broadcast atau like, komen. Dan sekarang ini juga saudara berfotolah di tempat ini, nanti posting di media sosial saudara masing-masing, tulislah ibadah di IHS Jakarta. Jadi orang mengetahui bahwa IHS Jakarta ini adalah IHS yang terus beribadah, terus melayani. Ada satu keluarga juga, dia sudah menyatakan diri, dia ngomong ke saya. Karena sudah dilawat di jamaah Tuhan dari program IHS Media. Pak, saya juga sudah mendaftarkan diri menjadi jemaat IHS. Nah, ini lagi proses pindah dari Bekasi kalau nggak salah, Bekasi atau dari mana, ke Tanjung Priuk. Wah, sudah dekat. Nanti sudah pindah dari beberapa bulan ini, kami akan beribadah di IHS Jakarta. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wow, seorang tadi kesaksian sendiri, tidak mau sih dipisah, karena di dalam kekristenan tidak ada perceraian. Tapi yang membuat saya kaget itu loh. Padahal waktu itu suaminya sudah melayani. Sudah melayani, kalau Pak Gun bilang sudah khotbahnya bagus, pengajarannya bagus, semuanya bagus. Kok bisa cerai, tapi itu urusannya. Tapi yang membuat kita bangga, seorang ibu berdiri di sini sampai hari ini tetap mempertahankan, bahkan bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Kalau kemarin cerita-cerita ke yang lain, waduh, kalau yang lain itu Pak sudah langsung nikah, nggak kuat apalagi masih muda, udah langsung nikah. Tapi ini hari ini kesaksian yang luar biasa. Satu hal yang saya tekankan kepada saudara, saudara tidak sendirian. Ada Tuhan bersamamu, seberat apapun permasalahanmu. Ingat ini, sederas-derasnya hujan pasti berhenti. Seberat-beratnya masalah saudara pasti terselesaikan. Bukan karena masalahmu yang begitu besar, tapi Tuhan Yesus yang terbesar dalam hidup kita. Katakan amin. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dengan imanmu katakan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Dengan iman tetap percaya Tuhan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, sama-sama katakan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari jemaat Tuhan katakan, penolong
Yesus. Bersamamu kami diberkati. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Lihatlah Yesusmu yang terbesar. Diberkatilah keluargamu. Keluarga kami dipulihkan. Katakan hadir. Is our God. Sing with me, how great is our God, and I will sing how great, how great is our God, how great Jesus is our God. Sing with me, how great. Kau yang terbesar dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Serahkan haleluya. Marilah baikan tanganmu bagi Yesus. Haleluya. Serahkan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebesaran-Mu. Bersamamu semua masalah kami teduh. Bersamamu semua keluarga kami diberkati. Dan tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kebenaran firman-Mu yang sudah sangat memberkati, menguatkan dan memenangkan kami. Terima kasih, kami siap memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Jangan lupa untuk subscribe channel YS Media dan tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan ibadah-ibadah yang berkati dari Gereja YS. Saksikan juga doa pagi kita setiap hari jam 5 pagi, doa siang kita Senin sampai Sabtu jam 11 siang, dan doa malam kita Senin sampai Sabtu jam 9 malam. Yesus Masya, bless you. Saudara diundang untuk hadir pada pembukaan perdana ibadah raya kedua YHS Jakarta, Minggu 12 Juni 2022, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya 2 akan dilayani oleh Pastor Gary Jordan. Ibadah ini akan disertai kesaksian pujian dari Saudari Keisha Karamoy Narang, member Cherry-Bell. Mari ajak teman, sahabat, dan keluarga saudara untuk beribadah pada pembukaan perdana ibadah kedua YHS Jakarta. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kami undang selalu untuk beribadah bersama-sama kami di tempat ini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Yesus Kristus. Terima kasih saudara yang terus berbelanja di Hagia Market. Dengan saudara berbelanja sudah sangat mendukung untuk pelayanan di Gereja YHS Jakarta. Kita akan akhiri ibadah dengan sukacita. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dan terima kasih juga jemaat yang online, yang di Zoom, yang di rumah. Biarlah semuanya diberkati di dalam ibadah ini. Mari kita akhiri ibadah dengan sukacita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Lebih dahsyat lagi tepuk tangannya bagi Tuhan. Yesus, come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau melekat bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, rasa jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus, Semuanya. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Imani hari ini mujizat Tuhan terjadi dalam keluargamu, katakan amin. Mujizat Tuhan terjadi dalam pekerjaanmu. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Sungguh dahsyat Tuhan. Sama-sama katakan, Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. semuanya melompat bagi Tuhan. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Sebelum kita meninggalkan atau menutup ibadah ini, mari kita mengangkat tangan-tangan kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Bapa Yahweh, kasih karunia, belas kasihan dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, persekutuan yang manis, damai sejahtera, kekuatan, penghiburan, bahkan penyertaan yang sempurna dari Roh Ruach HaKodes akan menjadi bagian saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita kembali dengan di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau dikasihi tanpa syarat, tanpa henti dan tanpa batas. Keluargamu diberkati, kehidupan pribadimu diberkati, anak-anak cucumu diberkati, pelayananmu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dijadikan pemenang, bahkan lebih dari pemenang sepanjang perjalanan hidupmu. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan engkau dari kasih Yesus yang ajaib itu. Mari semua kita yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Yang ulang tahun di dalam bulan ini boleh maju ke depan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Daniel. to you.
Ada Daniel, happy birthday to